Sahabat kreatif, nah ini ada USB rusak yang udah saya potong ya. USB rusak ini banyak, ini biasanya terdapat pada ini charger HP seperti ini. Nah ini sama ini, cuman USB ini udah saya potong dan tinggal 2 kabel. Oke, untuk charger HP ini kita simpan aja dulu. Nah, untuk USB ini sudah tinggal 2 kabel ya, kutub positif dan kutub negatif. Biasanya ini merupakan kabel output dari charger HP 5 volt ya. Untuk yang warna merah ini adalah positif dan yang warna hitam ini adalah kutub negatif. Untuk video kali ini saya akan mencoba memanfaatkan kabel USB rusak ini untuk membuat alat super canggih, pintar, kreatif, unik, dan bermanfaat. Langkah awal kita siapin buzzer seperti ini. Nah, untuk buzzer ini yang ada tanda plusnya ini adalah kutub positif ya. Dan yang di bawah ini adalah kutub negatif. Dan langsung kita pasang atau kita solder kabel USB rusak ini pada buzzer ini ya. Nah, yang pertama ini kabel warna hitam atau kutub negatif ya. Nah, kita solder atau kita pasang pada pin negatif dari buzzer ya. Nah, langsung aja kita solder. Selanjutnya kita solder kutub positif kabel USB rusak pada kutub positif buzzer. Nah, di sini setelah kita solder kurang lebih hasilnya jadi seperti ini. Cukup sederhana, gampang, tidak ribet ya. Cuman segini aja. Selanjutnya kita siapin ini SCR tipe VIR 3D ini. Nah, seperti ini. Dan langsung aja kita taruh di penjepit untuk dilakukan penyolderan. Selanjutnya kita siapin resistor 1 mega ohm dengan warna coklat, hitam, dan hijau. Nah, seperti ini 1 mega ohm ini. Dan langsung kita solder pada SCR ya. Untuk yang pertama ini kita solder pada kaki ketiga dari SCR. Nah, di sini kita solder juga resistor pada kaki kedua atau kaki tengah dari SCR ini. Setelah ECR dan resistor kita solder, hasilnya kurang lebih jadi seperti ini. Cukup jelas, sederhana ini ya. Sahabat kreatif, selanjutnya kita siapin potongan pipa paralon kurang lebih panjang 10 cm. Siapin juga potongan sandal jepit yang dibikin melingkar seperti ini. Untuk besar lingkaran ini sesuai dengan lubang pipa paralon ya. Dan potongan sandal jepit ini saya ambil dari sandal bekas yang sudah tidak terpakai seperti ini ya. Dan potongan sandal jepit ini saya kasih celah ya. Nah, seperti ini. 2 ini. Nah, seperti ini. Sekali lagi untuk potongan sandal jepit ini sesuai dengan lubang pipa paralon ini. Selanjutnya kita siapin LDR. Nah, karena kaki LDR ini dua-duanya pendek, ini saya sambung dengan kabel. Untuk panjangnya kabel ini kurang lebih 20 cm atau sesuaikan aja dengan kebutuhan. Misalnya kurang panjang ini nanti bisa kita tambah ya. Selanjutnya untuk masing-masing kabel ini kita selipkan atau kita masukkan pada celah potongan sandal jepit. Nah, seperti ini.
tarik kabel supaya jadi lebih rapat, dan hasilnya kurang lebih jadi seperti ini. Kemudian ujung kabel ini, dua-duanya ini kita masukkan pada lubang pipa paralon. Nah, seperti ini. Kita tarik kabel dan kita masukkan potongan sandal jepit. Nah, dengan posisi seperti ini, kita tekan sampai benar-benar masuk ke dalam dengan kedalaman kurang lebih setengah senti atau 1 senti ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya pada rangkaian ini SCR dan juga resistor. Nah, kita taruh di penjepit dulu untuk dilakukan penyoderan. Dan kita solder kedua kabel ini ya, yang dari pipa paralon ini pada SCR. Nah, untuk pemasangannya kebalik nggak masalah ya. Misalnya kabel biru atau kabel warna hitam ini kebalik nggak masalah ya. Yang pertama ini kita pasang kabel warna hitam pada kaki pertama SCR. Nah, di sini. Lanjut pada kabel warna biru yang dari pipa paralon ini kita solder pada kaki SCR nomor 3 ya, atau kaki terakhir dari SCR. Nah, di sini. Oke, kita solder aja dulu. Sahabat kreatif, selanjutnya kita siapin stop kontak listrik yang sudah lengkap dengan kabelnya seperti ini, dan juga ini lengkap dengan steker atau colokan listrik ya. Cuman salah satu kabel ini sengaja tidak saya sambung atau saya putus ya. Nah, ini kabel yang warna hitam ini yang menuju stop kontak ini. Nah, ini kita solder pada SCR ini pada kaki pertama ya, atau pin pertama dari SCR. Oke, kita solder aja dulu. Nah, kita solder di sini. Lanjut pada kabel yang kedua yang warna merah ini atau oranye yang dari steker atau colokan listrik. Nah, ini kita solder pada pin tengah atau kaki tengah dari SCR. Nah, kita solder di kaki resistor ini juga nggak masalah. Nah, di sini. Setelah disolder, kurang lebih hasilnya jadi seperti ini. Nah, untuk pemasangan kabel ini ya, baik dari stop kontak ataupun dari pipa paralon dan juga LDR ini, jangan sampai kebalik ya. Karena kalau kebalik ini bisa-bisa nggak berfungsi ya. Dan alangkah baiknya pada rangkaian SCR ini dikasih wadah atau pembungkus ya. Sahabat kreatif, nah ini rangkaian USB dan juga buzzer. Kita siapin juga charger HP seperti ini, dan kita pasang kabel USB seperti biasanya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita siapin korek. Nah, kebetulan korek ini udah rusak, nggak bisa dipakai. Cuman di bagian sini ada lampu LED-nya ini ya. Nah, seperti ini. Dan yang kita pakai ini bagian lampu LED dari korek ini ya. Nah, ini menyala. Oke. Sahabat kreatif. Nah, di depan saya sekarang udah ada pintu. Dan kita akan pasang rangkaian super canggih, super pintar ini yang terbuat dari USB rusak dan juga buzzer ya. Begitu juga dengan SCR, stop kontak ini, dan juga korek ini ya. Dan untuk mempersingkat video, saya skip dulu ya pemasangan semua rangkaian ini pada pintu, dan kita akan lihat hasilnya. Oke, saya skip dulu.
Sahabat kreatif, nah semua rangkaian udah saya pasang pada pintu dan kita lihat lebih dekat lagi supaya jadi lebih jelas. Untuk stop kontak ini saya pasang di sini atau saya tempelin di sini ya, pada jendela di sini. Dan ini rangkaian SCR-nya ya. Dan ini stiker atau colokan yang menuju PLN nantinya. Dan ini kabel yang kehubung dengan LDR ya di dalam pipa paralon. Dan korek saya pasang di sini ya. Oke, kita buka aja dulu pintu. Nah, seperti ini ya untuk pemasangan koreknya ini ya. Untuk charger HP ini bisa kalian lepas atau kalian pasang ya. Nah, seperti ini kita coba lepas saja dulu. Nah, seperti ini. Dan bisa dipasang kembali ya. Nah, seperti ini. Dan alangkah baiknya ya, untuk rangkaian SCR ini dikasih wadah atau pembungkus ya, karena ini kehubung langsung dengan tegangan PLN. Ini sangat bahaya. Cuman di sini tidak saya bungkus, ini supaya jadi lebih jelas aja sistem kerja dari rangkaian yang sudah saya buat ini ya. Hal terpenting dari pemasangan semua rangkaian ini adalah pemasangan korek ini ya. Nah, untuk pemasangan ketika pintu ditutup seperti ini, usahakan lampu korek ini menuju langsung pada LDR di dalam pipa paralon ya. Nah, seperti ini. Usahakan lurus dan ngepas pada LDR yang ada di dalam pipa paralon seperti ini. Ya, jelas seperti ini ya. Dan di sini saya juga udah siapin ini stop kontak PLN langsung. Nah, seperti ini nyala. Nah, steker atau colokan listrik ini udah saya pasang pada stop kontak PLN ini ya. Nah, seperti ini. Dan kita coba on-kan saklar. Nah, seperti ini. Stop kontak PLN menyala. Dan sekarang kita coba buka pintu. Tekan handle. Nah, ketika pintu dibuka seperti ini, buzzer ini otomatis langsung menyala ya. Dan kita tutup kembali pintu. Nah, ketika pintu ditutup seperti ini, secara otomatis buzzer ini tidak menyala atau mati ya. Buka pintu lagi. Nah, ini buzzer langsung menyala atau berbunyi ya, seperti ini. Kita tutup pintu lagi. Nah, buzzer langsung mati ya. Dan kita coba buka pintu ini dari luar ya. Oke, langsung kita buka pintu dari luar. Nah, ketika pintu ini dibuka dari luar, buzzer ini secara otomatis langsung berbunyi ya atau menyala. Kita tutup pintu kembali. Nah, ketika pintu ditutup, buzzer langsung mati atau tidak berbunyi. Coba buka pintu lagi. Nah, ini buzzer secara otomatis langsung berbunyi ya. Oke, kita masuk aja ke dalam dulu. Dan kita tutup kembali pintu ini. Nah, sahabat kreatif, itulah ya alat super canggih, super pintar yang terbuat dari kabel USB rusak dan juga buzzer ini. Ini menjadi alarm otomatis ketika membuka ataupun ketika menutup pintu ya. Sekali lagi untuk rangkaian SCR ini alangkah baiknya dikasih wadah ya, karena ini kehubung langsung dengan tegangan PLN, jadi bahaya ya. Cuma pada video ini sengaja tidak saya bungkus untuk SCR ini. Ini untuk memperjelas sistem kerja dari rangkaian yang sudah kita buat ya, seperti ini. Nah, ini berbunyi ketika pintu ditutup seperti ini, alarm ini langsung mati secara otomatis ya. Dan alarm seperti ini ya akan sangat bermanfaat ketika kita lupa mengunci pintu seperti ini, apalagi di jam-jam malam seperti ini ya. Misalnya kita lupa mengunci pintu dan misalnya ada orang lain ataupun maling ya yang mau masuk ke rumah kita dengan cara membobol pintu ini ya. Maka ketika pintu dibuka seperti ini, secara otomatis alarm ini akan berbunyi ya.
Dan kalau alarm ini sudah berbunyi, ini bertanda pintu rumah kita itu sudah dibobol atau dimasuki sama orang lain atau bisa dibilang maling ya. Maka dengan adanya alarm otomatis seperti ini, rumah kita akan aman dari yang namanya maling ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.